Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Uma dan Aba beserta Ananda yang saat ini sama-sama sedang menikmati kenikmatan dari Allah yang luar biasa, yaitu kita bisa memasuki bulan yang sangat dimuliakan, yaitu adalah bulan Zulhijjah, yang mana di dalamnya terdapat salah satu syariat yang Allah perintahkan kepada kita semua, yaitu adalah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Baiklah, dua syariat ini, salah satu di antaranya adalah ibadah kurban, merupakan suatu perjalanan panjang dari salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam perjalanan spiritualnya, baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menginginkan seorang putra, mendambakan kehadiran seorang anak yang berpuluh-puluh tahun lamanya dari pernikahannya dia inginkan. Singkat cerita, saat putranya ini lahir bernama Ismail, yang kelak juga kemudian adalah seorang Nabiullah, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Pada usianya yang ke-7 tahun, dalam sebuah riwayat, dalam riwayat lain dikatakan di umur yang ke-11 tahun, saat itu Nabiullah Ismail alaihissalam ditanya oleh ayahnya, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saat itu Nabi Ibrahim 3 hari berturut-turut mendapatkan mimpi yang sama, yaitu dalam mimpi itu Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya yang sekian puluh tahun ia dambakan kehadirannya. Lantas bagaimana jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Walaupun itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Nabi Ibrahim tetap mengajak berdiskusi, berdialog kepada putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, "Wahai Ismail putraku, ayahmu ini bermimpi. Dalam mimpi tersebut ayah diperintahkan untuk menyembelihmu." Lantas bagaimana jawaban luar biasa dari Ismail alaihissalatu wassalam? Nabi Ismail menjawab, "Ayah, jika itu memang perintah dari Tuhanmu, maka laksanakanlah, jangan ada ragu sedikit pun. Niscaya engkau akan menemui aku sebagai bagian dari orang-orang yang bersabar." Dari sini kita bisa belajar bahwasannya walaupun ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Nabi Ibrahim tetap mengajak diskusi dan berdialog kepada putranya. Pelajaran bagi para ayah, bagi para orang tua, bahwasannya perlu untuk mengajak berdiskusi, berdialog dalam masalah apapun dengan seorang anak. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Singkat cerita, dalam Quran surat As-Saffat ayat 105 disampaikan, saat hendak menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim tiba-tiba melihat putranya ini digantikan oleh Allah dengan seekor hewan kurban yang sangat gemuk. Nah, dari sinilah yang pada akhirnya menjadi dasar ataupun menjadi awal mula pensyariatan ibadah kurban, yang mana ibadah kurban ini identik sekali dengan pengorbanan harta, dengan pengorbanan jiwa. Bayangkan, hari ini kita hanya diperintahkan dengan seekor kambing, atau dengan seekor sapi, dengan seekor unta, dan lain sebagainya. Tapi dahulu kala saat pertama kali Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya yang sangat ia sayangi. Ini sungguh ujian keimanan yang sangat luar biasa. Uma dan Aba beserta Ananda yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ibadah kurban ini kita bisa mengambil setidaknya 5 hikmah. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa belajar ikhlas. Ikhlas itu saat kita melaksanakannya sudah cukup.
Sudah tidak perlu kita umbar sebagaimana surat Al-Ikhlas. Walaupun namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas satupun di dalamnya. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 disampaikan bahwasannya Allah bukan menerima dari daging ataupun dari darah hewan kurban yang kita kurbankan. Bukan hal tersebut yang menyebabkan keridhaan Allah datang kepada kita, tetapi adalah karena dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan datangnya keridhaan. Jadi sekali lagi, niatkan ibadah kurban kita ini adalah untuk hanya sekedar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada hal lain. Jangan sampai berharap agar pujian orang datang, apalagi jangan sampai dianggap oleh orang sebagai orang yang dermawan. Jauhi itu semua. Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita untuk senantiasa selalu meluruskan niat kita dalam ibadah apapun. Lalu kita belajar yang kedua, hikmahnya adalah kita belajar untuk senantiasa meniru tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah pun melakukan kurban, bahkan dengan hewan-hewan kurban yang terbaik. Maka dari itu sudah sepatutnya lah kita sebagai hambanya pun meniru apa yang beliau lakukan. Lalu yang ketiga, dari ibadah kurban ini kita adalah belajar untuk meninggalkan segala larangannya. Dalam ibadah haji kita tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Dalam ibadah kurban pun bagi orang yang hendak berkurban tidak boleh untuk memotong kuku, memotong rambut. Itu adalah belajar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah kita diajarkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kurban ini, di hari raya Idul Adha ini, kita banyak-banyak mengingat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bukankah itu zikir yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan salah satu hikmah yang harus kita syukuri, bahwasannya hati kita, jiwa kita senantiasa terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang terakhir, dari ibadah kurban ini kita belajar untuk bersedekah. Tidak hanya melalui senyuman, tapi kita belajar bersedekah harta. Ananda, Uma dan Aba, Ananda di SMP Ar-Rafi Derajat ini belajar untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk mengumpulkan bersama-sama agar kita bisa mencapai 1 ekor sapi. Alhamdulillah itu semua terwujud. Ini semua adalah bekal, ini semua adalah pendidikan bahwasannya kita harus mau untuk berkurban, kita harus mau untuk berkorban dari harta maupun dari jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal perbuatan kita. Wabil khusus saat ini bagi saudara-saudara muslim kita yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun kita yang sedang melaksanakan ibadah kurban dan menikmati hari raya Idul Adha ini, hatur nuhun, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.